itu tidak jadi menerima CoinPay. Dia menolak dengan CoinPay, mengadopsi CoinPay. Nah, koin kita yang masuk ke situ 2 koin, misal terjadi dengan nilai GCP, ya Allah, rugi deh kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pada sehat semua. Yang sakit cepat sembuh, yang sehat tetap bergerak, tetap jaga stamina. Gimana nih? Tanggal 20, tinggal ngitung hari. Berapa hari lagi? Selamat kita mengucapkan salam sukses, salam bahagia untuk kita semua sebagai pioner. Yaitu tanggal 20 akan dibukanya Open Network. Dan sekarang banyak banget di luaran sana, banyak banget seliwiran isu banget ya, udah yang udah apa sih, ada juga yang udah transfer koin ke OKX gitu kan, yang ada udah yang transfer udah mencoba testnet 2 koin 3 koin gitu. Padahal kita jangan terburu-buru ya, kita santai aja. Sebelum lanjut ke edukasi selanjutnya, saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman subscriber Sinar Channel yang selalu support, yang selalu dukung channel ini. Alhamdulillah channel ini berkembang sampai saat ini karena dukungan kalian semua. Dan buat teman-teman, saya pesan jaga akun, jaga prasandi, jadilah pioner yang cerdas, jadilah pioner yang mandiri, jangan mengandalkan orang terus ya, jangan mau diiming-iming hal-hal yang bisa merugikan diri kita sendiri. Sebelumnya saya ucapkan juga banyak terima kasih buat customer Sinar Collection. Gimana nih yang udah kemarin pas udah denger tanggal 20 open mainit, wah ini japri ke WA. Mbak Sinar, saya pesan Pajero, Mbak Sinar saya pesan Fortuner, Mbak Sinar saya pesan, wah pokoknya kayak gitu, mobil-mobilan gitu kan. Katanya saya mau berangkat umroh, apa sih ikut sama Mbak Sinar aja. Terus saya mau beli properti juga daerah Subang, ikut Mbak Sinar juga. Alhamdulillah, terima kasih ya. Tapi kita lihat setelah open mainnet, open network itu ya, gimana nanti cara transaksinya, gimana nanti cara memfiatkannya gitu kan kita belum tahu. Walaupun sekarang apa sih, exchange udah seliwiran, udah siap backup, udah siap, maksudnya mereka udah mempersiapkan untuk menampung CoinPay juga bisa kemungkinan, tapi ada juga yang menolak dengan CoinPay juga gitu ya. Namanya juga sekarang belum open network, belum open mainnet, ya wajar lah masih simpang siur. Makanya kita sebagai pioner, kita sebagai pemilik CoinPay, jangan mudah terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Jangan begitu udah dengar OKX itu apa sih, udah bisa nerima CoinPay atau USDT itu udah bisa, CoinPay itu udah bisa di swap ke USDT, langsung barbar kayak gitu. Kita kan belum tahu setelah open network gitu kan, seperti itu. Ya emang ini kabar gembira buat kita semua, tapi kita jangan langsung terpengaruh dengan hal itu, jangan langsung garcep, langsung tancap gas, langsung transfer ke OKX, langsung transfer ke Bitget, langsung transfer ke USDT gitu kan. Aduh, ini benar-benar menghebohkan banget. Kan saya sering bilang, menjelang open mainnet bakal banyak hal yang tidak terduga, banyak hal yang akan terjadi di luar nalar kita. Seperti itu. Jadi saya selalu pesan buat teman-teman, jadilah pioner yang cerdas, jangan mudah terpengaruh dengan hal-hal yang akhirnya merugikan kita sendiri. Coba sekarang ya, ini bayangkan ya kita semua. Misalkan OKX itu tidak jadi menerima CoinPay, dia menolak dengan CoinPay, mengadopsi CoinPay. Nah, koin kita yang masuk ke situ 2 koin, misal terjadi dengan nilai GCP, ya Allah, rugi deh kalian. Makanya kita tuh harus sabar dulu, ikutin aja prosesnya. Tinggal nunggu berapa hari lagi menjelang open, ya kan, kurang lebih 1 minggu lagi menjelang open network kan, gitu. Tinggal tandain aja kalian tanggal 20 hari apa, tinggal itu, gitu kan, seperti itu. Kita harus benar-benar cerdik dalam saat-saat seperti ini tuh, dalam menjelang open mainnet, menjelang open network itu bakal banyak banget. Lo sekarang di pasar gelap aja CoinPay udah melonjak tinggi loh, udah lebih dari $1 di pasar gelap aja. Ini mau menjelang open network, ini ada apa dengan CoinPay? Gitu kan, seperti itu. Sekarang bergejolak banget. Sekarang berita di Twitter, di Facebook, di YouTube, di mana, semua tentang Pay Network, semua tentang open network. Itu semua setiap banyak banget channel yang lewat ke channel saya itu, ke beranda saya itu, semua pembahasan tentang open network. Nah, emang open network ini kita tunggu-tunggu. Selama ini kita menunggu-nunggu saat ini. Tapi ini belum tentu nyampe garis finish.
gitu kan, harus digaris bawahi. Belum tentu pas open minded itu, pas open network itu belum tentu kita nyampe garis finish. Apa yang bilang saya belum tentu nyampe garis finish? Kita belum tahu setelah open network itu koin itu apa sih, apakah langsung bisa ditukar dengan USDT, atau ya itu yang bisa dibilang langsung masuk ke apa sih, ke Binance, ke OKX, ke Bitget, ke Tek Tek Bengek, bursa-bursa yang lain, gitu kan, seperti itu. Jadi seperti itu, kita tidak tahu, ini belum nyampe garis finish, sebenarnya belum nyampe garis finish. Jadi kita jangan terlalu tereforia, jangan terlalu tergesa-gesa, jangan terlalu kita berambisi ingin cepat lari, yang akhirnya kita capek sendiri, yang akhirnya rugi kita sendiri. Seperti ini, pelan-pelan aja gitu kan. Ada juga teman-teman yang tadi juga ya, ada juga yang jual koin gitu kan, koin P gitu kan. Katanya, Mbak Sina, koin P katanya berapa sekarang? Ya lumayan lah, aku bilang itu sekarang lebih dari $1. Ya akhirnya kan mereka jual. Ya lumayan katanya, kok aneh. Menjelang open minded, harga itu bukan turun, malah naik. Gitu kan. Nah, di sini kita harus bisa memprediksi, di sini kita harus berantisipasi, di sini kita harus berhati-hati. Ini banyak banget oknum-oknum yang tidak diinginkan oleh kita sebagai pioner itu, mereka itu memanfaatkan apa sih, kesempatan ini gitu. Memanfaatkan kesempatan ini mereka itu. Jadi kita sebagai pioner, kita harus benar-benar teliti, harus benar-benar jeli gitu kan. Kita jangan terpengaruh dengan hal-hal, iya, harus terpengaruh dengan open mindednya, tapi jangan terpengaruh dengan exchange yang berseliweran sekarang, karena core team sendiri belum mengatakan bahwa Pi Network itu bisa transfer, bisa ditukar ke USDT, bisa ada di bursa. Itu kan belum mengatakan seperti itu. Seperti itu. Nah, kemarin juga ada yang komen, Mbak, jangan itu, katanya apa sih itu, kasihan pada pioner. Ya emang kemarin saya bikin video kan seperti itu. Itu kan ada Binance, ada OKX. Tapi di sini saya jelaskan. Kemarin kan saya pembahasannya untuk menyambut Open Network tanggal 20. Nah, di sini saya edukasi menjelaskan kenapa saya kemarin bikin video seperti dulu. Nah, sekarang saya buka untuk edukasinya. Jangan tergiur, jangan mudah terpengaruh, jangan mudah ngambil kesimpulan, udah langsung bentang-bentang OKX udah nerima tadi yang saya bilang, langsung transfer ke OKX, ada yang 2 koin, ada yang 3 koin. Nah, bayangkan kalau pas Open Network itu exchange apa sih? Exchange itu belum dibuka. Lah kita mau gimana? Apalagi sampai terjadi koin kita itu dengan nilai-nilai GCP yang kita inginkan selama ini, yang banyak banget. Kan teman-teman katanya GCP itu udah sah, GCP itu udah setuju, Core Team itu udah menyetujui dengan nilai GCP seperti itu. Kita belum tahu, sebenarnya belum tahu itu disetujui atau tidak. Karena untuk tulisan, untuk perkataan, untuk lisan dan tulisan itu gampang. Tapi untuk mempraktekkan itu susah. Seperti itu. Karena semua informasi yang fake, yang real itu semuanya ada di beranda kita. Ada di dashboard aplikasi kita sendiri. Atau bisa kita cek langsung di buku putihnya. Itu seperti itu. Makanya saya setiap edukasi di sini, setiap ngasih informasi apapun, saya katakan jangan langsung diambil positif. Semua itu harus digarisbawahi, harus dipikir dulu, harus pakai logika dulu. Bener nggak ya? Bener nggak ya omongan si Sinar ini? Bener nggak ya? Harus seperti itu. Jadi kita sebagai pioner itu harus cerdas, harus jeli. Gitu kan. Harus benar-benar pinter dalam menyikapi hal-hal menjelang open network. Kalau kita punya koin, udahlah kita diem aja lah, udah diem. Udah misalkan kalau tidak mau melakukan barter atau tidak mau menjual koinnya, udah diem aja. Kita tunggu open network ya, tunggu ketok palu, Core Team open network dibuka. Bagaimana cara transaksi? Bagaimana nilai P itu? Apakah akan terjadi nilai itu? Apakah tidak? Kita kan nggak tahu. Selama yang close minded itu boleh orang berkonsumsi, boleh orang apa sih menargetkan target akan nilainya akan segini, nilainya akan segini. Tapi kan kita juga nggak tahu. Tapi bukan berarti ya emang sih orang-orang bilangnya gini, alah katanya ini nggak pendukung, bukan pendukung GCP, katanya gitu. Ya emang saya dari dulu apa sih melakukan transaksi dengan harga kesepakatan, itulah mampunya saya seperti itu. Kan gitu. Jadi intinya buat semua pioner, berhati-hati dalam melakukan transaksi, berhati-hati dalam melakukan transfer koin. Gitu kan, jangan sampai
Mentang-mentang kita udah bisa transfer ke OKX, mentang-mentang kita udah bisa transfer ke Binance, mentang-mentang kita udah bisa transfer ke ke Bitget, ke exchange-exchange yang lain, itu jangan gembira dulu, itu jangan jangan benar kita bisa. Belum tentu misalkan kita bisa transfer, belum tentu kita bisa mencairkan. Gitu kan. Kita bisa dari wallet kita transfer ke sana bisa. Tapi udah di dalam bursanya itu bisakah untuk difiatkan? Bisa nggak untuk ditukar ke USDT? Bisa nggak untuk di-swap ke Bitcoin atau ETH? Kan kita nggak tahu. Itu ya, mungkin sore ini ocehannya seperti itu ya. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Sekali lagi setiap saya bikin video, setiap saya edukasi di sini, setiap saya ngobrol di sini, jangan langsung diambil positif. Semua harus digarisbawahi. Ini saya hanya mengingatkan buat teman-teman, jaga akun, jaga prasandi, jangan sampai akun kalian terbobol, jangan sampai terpengaruh dengan hal-hal yang bisa merugikan diri kita sendiri. Mungkin sekian, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat itu dari ini video ini, silakan sharekan teman-teman kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagi teman-teman yang baru melihat channel ini atau baru melihat video ini, silakan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang saya share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas untuk pioner.